Ngomongin soal technical trading, apakah target pips atau target persentase per hari itu relate? Halo teman-teman semua, masih dengan saya Fadli di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Video kali ini agak teknikal, kita akan ngobrolin tentang pertanyaan seorang family NFC yang masuk ke Instagram saya, dan dia nanyain tentang, kita baca aja ya, langsung ya. Ini juga boleh buat teman-teman semua kok yang memang masih mau nanya gitu ya. Saya tidak ada satupun yang saya skip kalau misalnya teman-teman nanyanya lewat Instagram, karena nggak terlalu banyak dan biasanya sudah lebih teredukasi, kurang lebih begitu ya. Tapi nggak perlu sungkan kalau teman tanya apapun, Instagram NFC atau Instagram saya secara pribadi, monggo, sangat welcome. Nih, dari Mas Nur.holis 18 ya. Mas mau nanya, kita kan kalau mau trading menentukan target profit, betul. Contohnya 20 pips. Nah, kalau itu sudah tercapai hari itu, kita sebaiknya stop atau lanjut ya, karena bisa jadi kita dapat profit lebih dari target atau malah sebaliknya. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat di layar teman-teman ya pertanyaannya ya. Ini saya udah jawab, dan saya mau jabarkan buat teman-teman semua tentang sebaiknya bagaimana kita bersikap. Karena gini, saya nggak salahin kalau misalnya siapa tadi? Mas Nurholis ya. Mas Nurholis itu menggunakan strategi 20 pips misalnya. Karena memang begini, setahu saya banyak banget master-master yang ngajarin seminar gitu ya, bikin online course juga sekarang karena memang lagi online seperti ini, itu mereka rata-rata ngajarin sesuatu yang lebih mudah untuk diterima, lebih menarik untuk dijual gitu. Dan saya mau kasih tahu faktanya buat teman-teman semua, karena kita ngasih kontennya kan free buat teman-teman, teman-teman harus tahu kenyataannya seperti apa. Gini, kalau teman-teman pakai target pips atau pakai target persentase, menurut teman-teman coba jawab sendiri. Kalau misalnya ternyata teman-teman deserve more, ada banyak peluang yang lebih banyak, apakah teman-teman mau tetap berhenti? Gimana menurut teman-teman? Jawabannya enggak dong. Jawabannya ya ambil semua, kan harusnya gitu. Terus kalau ternyata peluangnya nggak ada, apakah teman-teman harus paksain transaksi? Jawabannya jawab masing-masing. Karena gini teman-teman, teman-teman perlu tahu dulu nih apa yang akan terjadi sama akunnya teman-teman kalau misalnya teman-teman hari ini menggunakan strategi target pips atau target persentase per hari. Gini, kalau misalnya kita ngobrol nih ya tentang target persentase atau target pips gitu ya per hari, kita bisa lihat, misalnya teman-teman punya target 20 pips per hari, seperti Mas Nurholis tadi gitu ya. Nah, di situ teman-teman targetin nih, oke, biasanya itu tidak dapat di satu transaksi karena targetnya hanya pips gitu, PR-nya hanya pips aja. Nah, yang akan terjadi seperti apa teman-teman? Kemungkinan output yang akan terjadi yang pertama, kalau misalnya teman-teman hari ini transaksi menggunakan pair apapun, lalu teman-teman berharap harganya bergerak searah dengan analisanya teman-teman kan gitu ya, maka yang akan terjadi adalah teman-teman akan ngumpulin nih, oke, sudah target 5 pips, tapi terus kok lama banget gitu ya. Udah 10 pips, apakah ini harus di-cut profit misalnya? Balik lagi jadi 5 pips, balik lagi ke harga OP. Terus naik lagi ke harga 5 pips. Apa yang teman-teman lakukan? Sebagian besar orang karena tidak tahu harus keluar di mana ketika market sedang berjalan, dia ambil. Akhirnya dia ambil nih, oke, plus 5 pips dia close. Lagi transaksi plus 10 pips dia close. Lagi transaksi plus 5 pips dia close. Sehingga di total 20 pips. Selesai tugas hari ini. Oke? Apakah hari ini indah? Oh, mungkin iya, karena sesuai dengan target pipsnya kan gitu. Lotnya selalu sama biasanya. Mungkin nggak kalau misalnya teman-teman ngalamin gini, output yang lain selain ini. Teman-teman ngalamin targetnya nih 20 pips per hari, tapi belum nyampe 20 pips sehari, tiba-tiba udah mulai terus minus, bolak-balik, hasilnya minus, hasilnya minus, hasilnya minus, minus 5, minus 10, terus balik lagi jadi BEP. Terus minus 5 lagi, minus 10, minus 20, terus balik lagi jadi BEP. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman tetap berharap mudah-mudahan profit dan bisa di-close dengan minimal 5 pips deh, apa 10 pips deh. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Kesalahan orang tidak tahu harus keluar di mana ketika sedang trading di market. Sehingga yang terjadi adalah yang pertama, akumulasinya kemungkinan besar akan loss. Karena apa? Minus berapapun yang teman-teman lakukan, teman-teman akan selalu tahan.
itu psikologinya tidak mau mengaku salah, kurang lebih begitu. Makanya teman-teman selalu menahan floating minus gitu. Itu yang terjadi. Makanya kenapa floating minusnya bisa berhari-hari. Kalau floating profit aja cepet banget di close-nya. Nggak tahan gitu ya, pengen ngambil profit segera supaya cepet-cepet masuk history. Hari ini ada akumulasi profit kan gitu ya. Tapi floatingannya masih ada yang minus. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Sebagian besar orang yang mulai trading di awal dan tidak belajar dengan cara yang benar itu mengalami itu, teman-teman. Tidak salah, karena memang yang ngajarin pun banyak yang begitu. Jadi saya juga miris sebenarnya perasaannya. Cuman gini, oke, sampai di sini secara logika masuk akal ya. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman menggunakan target profit ini, berarti kan teman-teman memiliki keinginan harus ada transaksi tambahan yang terjadi dong. Makanya yang teman-teman harus lakukan adalah yang selanjutnya, kalau tidak ada peluang, terus gimana? Ya, memaksakan ada transaksi. Chartnya dicari indikator A, dipasang indikator B, ditempel indikator C, dikasih garis trend line, dibikin EMA 1, 2, 3 kayak pelangi warnanya gitu ya. Banyak banget EMA-nya, jadi kayak wallpaper. Terus ada lagi dikasih misalnya Bollinger Band, dikasih lagi garis Fibonacci, dan seterusnya sehingga chartnya jadi warna-warni kayak gambar naga gitu ya. Lalu kayaknya ini buy nih, gitu kan. Ya itu yang terjadi, karena apa? Ya tadi teman-teman tidak punya trading rule yang baku. Yang terjadi, teman-teman memaksakan transaksi karena udah nggak tahan ketika teman-teman buka chart, teman-teman pengen buy now atau sell now, kan gitu ya. Ya kalau itu yang terjadi, makanya teman-teman jadi maksain transaksi, ujung-ujungnya tetap akan nahan floating minus, bahkan berujung sampai margin call kalau lotnya kegedean. Oke? Nah, lalu apa yang harus dilakukan teman-teman? Gini, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus memiliki yang namanya target peluang. Target peluang ini adalah target di mana teman-teman hanya menganalisa pair-pair yang memenuhi kriteria teman-teman semua. Target peluang. Jadi teman-teman melihat semua pair yang mungkin ada peluangnya, misalnya teman-teman punya rules, teman-teman hanya akan jadi buyer jika apa? Gitu ya. Teman-teman udah punya banyak tools dari kita. Teman-teman boleh pakai EMA 200. Ada tuh video saya yang ngebahas tentang EMA 200 ya di NFC. Ada juga yang pakai auto climate. By the way, prediktif dari Singapura itu ngasih gratis buat family NFC dimanapun Anda berada. Yang udah ikut webinar ataupun yang sudah lihat replay webinarnya itu bisa. Cari di video kita di masa lalu di YouTube itu ada. Linknya dikasih di situ dan auto climate-nya free buat menilai tren. Itu yang pertama. Dan sangat berharga menurut saya. Yang mahalnya adalah teman-teman bisa tahu apakah trennya masih akan berlanjut. Nah, itu pertanyaan penting yang nggak banyak dijawab sama tools yang lain. Jadi kalau teman-teman sekarang tahu nih, oke, trennya lagi down, berarti kan harus jadi seller dong, nyari sell. Atau trennya lagi up, lagi bearish, berarti harus cari buy gitu ya, area buy yang menarik di mana. Nggak sampai di situ, orang tidak tahu apakah trennya masih akan berlanjut seberapa jauh. Tapi kalau teman-teman pakai auto climate, itu teman-teman bisa dapetin itu. Gitu. Nah, setelah itu baru teman-teman cari peluangnya. Apakah ada yang memenuhi syarat atau memenuhi kriteria teman-teman yang berdasarkan target peluang tadi? Kalau ada, baru transaksi. Kalau misalnya teman-teman hari ini pakai persentase atau pakai pips, misalnya cuma 20 pips per hari, sementara market menawarkan peluang misalnya teman-teman bisa dapat TP3-nya 60 pips misalnya. Apakah teman-teman tetap mau ambil 20 pips aja? Jawabannya tidak, kan gitu. Harusnya masuk akal buat teman-teman semua. Kalau bisa ambil 60 pips, kenapa harus berhenti di 20 pips? Ya, jelas. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma dikasih market 20 pips, ya sudah, berarti memang itu rezeki kita hari ini. Gitu. Tapi ada juga area-area tertentu yang memang secara area sangat bagus dan runningnya bisa sangat jauh sehingga teman-teman bisa dapetin sampai 100 pips, sampai 200 pips gitu. Dan akumulasi dari beberapa transaksi bahkan, jadi bisa banyak banget dapatnya sehari. Dan ada juga hari-hari di mana teman-teman, karena aturan kita target peluang, teman-teman perlu libur transaksinya. Kalau teman-teman lihat, ada hari di mana kita tidak rilis trading plan. Karena emang udah dianalisa semuanya, chartnya tidak ada yang menawarkan peluang menarik. Marketnya lagi drop banget sekarang nih ininya, volatilitasnya, sehingga areanya tidak muncul dengan sangat menarik buat kita transaksikan setiap hari. Ada hari di mana memang harus libur, ya udah. Nggak perlu maksain 20 pips. Kan mendingan tidak transaksi daripada maksain terus loss. Ya nggak? Kita play grid defense gitu kalau Mas Angga sering bilang. Nah, yang terakhir buat teman-teman semua, gini. Teman-teman penting banget kalau misalnya teman-teman menggunakan target pips harian atau target persentase harian, kemungkinan besar tidak mengerti apa itu RR dan MM. Jadi risk versus rewardnya harus jelas teman-teman.
teman-teman mau pakai take profitnya itu di TP misalnya 1:1 atau 1:2 atau 1:3. Itu teman-teman harus ambil keputusan dan harus selalu minimal sama atau lebih baik dari stop loss-nya. Oke? Karena kalau targetnya seperti ini, yang diambil 5 pip, 10 pip, 5 pip setiap kali profit. Tapi kalau loss sampai 30 pip ditahan, itu berarti RR-nya nggak bener. Mabok namanya. Berarti teman-teman mengizinkan diri teman-teman semua untuk loss gede, tapi profit kecil. Ya, makanya di Nusantara Efek Community kita selalu ajarkan teman-teman menggunakan risk reward yang baik, menggunakan analisa yang dari awal sudah direncanakan kalau loss akan berhenti di mana, kalau profit akan berhenti di mana. RR ini teman-teman, RR ini nggak bisa ditawar. Oke? Jadi kalau teman-teman udah nonton video ini, saya nggak mau lagi dengar teman-teman punya target harian, teman-teman punya target persentase harian juga atau pips harian, atau teman-teman juga mungkin ngalamin MC lagi, atau mungkin teman-teman ngalamin nahan floating minus sampai cut loss satu transaksi 30%, 50%, dan seterusnya. Saya pikir teman-teman sudah harus lebih dewasa, karena teman-teman sudah tahu alasannya kenapa. Ya, kalau teman-teman anak umur 8 tahun, teman-teman nggak perlu tahu alasannya. Saya suruh nggak usah pakai yang lain, pakai RR yang benar, EM yang benar. Teman-teman mungkin akan ikut. Tapi kan teman-teman udah dewasa. Teman-teman jadi seorang traders yang bisa memiliki rules atau kedewasaan dalam hal trading gitu. Teman-teman perlu ngambil keputusan untuk bisa jadi lebih dewasa di sisi tradingnya, teman-teman semua. Oke? Ya, mungkin itu aja teman-teman. Kalau kita ngomongin target profit ya, sekali lagi garis bawahin teman-teman, targetnya harus target peluang, bukan target pips atau target persentase. Dan teman-teman boleh compare ke apapun yang terjadi di luar sana, di luar NFC. Kalau mungkin ada yang lebih baik, saya terbuka untuk diskusi. Silahkan komentar di bawah video ini, apa yang teman-teman alamin dari pengalaman teman-teman semua selama trading belakangan ini, mungkin berminggu-minggu terakhir atau selama bertahun-tahun belakangan ini. Silahkan komentar di bawah video ini juga. Thank you sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.